Welcome to Inspiration Generation, Inspiration for everyone. Sekarang host pengumumannya Sarjana. Yo. Oke, teman-teman mungkin bosan dengan Lavender, sekarang ganti saya ya sebagai penyintas selanjutnya. Tapi sekarang udah sembuh, udah totally bisa mencium dan bisa makan enak. Dan hari ini teman-teman tetap semangat ya. Walaupun mungkin Semarang ini lagi gelap-gelapnya karena jam 8 harus mati lampu, tapi kalian bisa berkreasi bersama keluarga di rumah, bercengkrama, harmonis bersama keluarga. Amin. Oke, hari ini aku akan menyampaikan pengumuman seminggu ke depan. Yang pertama untuk teman-teman yang baru join, welcome semuanya. Yang mungkin belum kenal siapa itu Tuhan Yesus, welcome juga di iGen. Kita sangat bersyukur teman-teman bisa hadir di sini dan kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan bareng-bareng. Oke, dan buat teman-teman yang mau kenalan lebih lanjut dengan iGen, kalian bisa melalui WhatsApp dengan cara ketik baru, spasi nama, spasi tempat tanggal lahir dan kirim ke 085 866 949 372. Dan buat teman-teman yang udah biasa join di iGen, buat antek-anteknya iGen ini, kalau kalian belum punya teman yang dekat atau sekerumpulan orang yang mengerti kalian, nah, kita punya Velas dan Meet, dan kalian bisa daftar atau mau join bisa lewat di aplikasi MyGPT. Dan buat teman-teman yang belum install aplikasi MyGPT, bisa cek di Play Store atau apapun yang bisa kalian beli buat aplikasi. Apa sih? Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi mendaftar pelayanan juga bisa mendownload MyGPT juga. Kalian kalau mau melayani di musik atau di Asher atau dimanapun, walaupun ibadahnya belum ada, tapi kalian bisa join dulu ya, karena kita tahu, kita percaya, kita akan bersama-sama kembali. Bagi teman-teman yang tergerak untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan melalui rekening BCA kita atau OVO maupun GoPay yang tertera. Nah, teman-teman, lagu apa sudah ada di digital platform kesayangan kalian? Jadi ini lagu dari iGen yang menceritakan tentang kondisi akhir-akhir ini ya. Dan saya yang bikin, jadi tolong didengerin ya. Nah, itu kan tadi kita denger musik apa ya. Nggak nyambung sih sebenarnya. Tapi kita akan sebentar lagi mendengar tentang Aca, Aku Cinta Alkitab. Risa, Sri Kandis TM 1.0, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Di masa sekarang ini menurutku secara pribadi ayat ini sangatlah membantu aku untuk terus giat menjaga kerohanianku. Sekarang ini ada banyak hal yang membuat kerohanianku bisa terganggu seperti kondisi pandemi. Diberikan waktu yang banyak untuk di rumah tapi tidak dilakukan dengan baik. Dari ayat yang 36 tadi mengingatkanku kalau di masa yang sekarang justru kita harus bisa lebih berjaga-jaga. Dengan salah satunya perbanyak berdoa. Aku percaya dengan kita rajin berdoa atau saat teduh, iman kita semakin kuat dan terus bisa mengandalkan Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri sama Tuhan, semakin nyata janji Tuhan tergenapi. Vito, Covenant Velas, Yeremia 9 ayat 23. Jadi kita nggak boleh sombong atas semua aspek diri kita, karena itu semua dari Tuhan dan dikembalikan untuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita untuk melayaninya, dan bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Oke, itu tadi Acanya, sungguh memberkati, sangat memberkati. Buat kalian yang mau daftar Aca, bisa daftar ke Velas Leader kalian. Oke, itu untuk seminggu ke depan, dan aku tetap mengingatkan buat teman-teman yang masih harus bersentuhan dengan dunia luar atau harus bekerja dan yang lainnya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap minum vitamin kalian, tetap menghormati orang lain, walaupun mungkin orang lain belum tentu menghormati kalian ya. Tapi kita tetap jaga diri menjadi inspirasi buat orang lain dan membuat kota Semarang jadi jauh lebih baik lagi. Oke, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat segala sesuatu yang diizinkan terjadi. Kami tahu bahwa kami dipakai oleh-Mu, kami dibawa oleh-Mu menjadi lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu di kota Semarang khususnya Tuhan. Bantu kami Roh Kudus
untuk mengerti setiap apa keinginan hati-Mu, sehingga kami bisa mengaplikasikan, kami bisa menerapkan apa yang Kau ajarkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, dan kami menjadi inspirasi dan biar nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati ibadah kami ke depan ini Tuhan, supaya kami bisa bersatu hati bersama-sama dimanapun kami berada, kami menyembah nama Tuhan yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia, Allah yang berkuasa, perbuatannya ajaib. Tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus. Dia Raja yang berkuasa, namamu ajaib, namamu penuh kuasa, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang berkuasa, Kau sanggup mengubahkan, Kau sanggup menyembuhkan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari katakan bersama-sama sekali lagi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Kau pegang hidupku, oh dalam tangan. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
kuasa-Mu tercurah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memurnikan hidup kami. Haleluya. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau yang telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Hello Inspiration People, sebelum mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Harapkan sesuatu yang besar dari Tuhan dan biarkan Dia berbicara buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Hati kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Pikiran kami terbuka, hati kami terbuka untuk menerima benih firman-Mu yang kami percaya akan bertumbuh, berbuah, dan mengubahkan kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbicara mengenai faith, apakah Alkitab kita yang kita baca, yang kita pegang, merupakan tulisan yang asli, merupakan firman Allah? Apakah kita percaya bahwa tulisan dari Injil ini, kabar baik yang tertulis di dalam firman Tuhan, merupakan sesuatu yang bisa kita percaya? Atau jangan-jangan Alkitab yang kita pegang hari ini bukanlah merupakan Injil yang asli, atau bukan merupakan firman Tuhan yang asli? Hal ini sangat penting. Seberapa keyakinan kita akan Alkitab kita, sebesar itulah juga mempengaruhi kualitas kekristenan kita. Karena iman kita bergantung kepada pribadi Allah sendiri yang pertama, dan yang kedua adalah firman-Nya. Dan kalau kita ragu-ragu akan Alkitab kita, mungkin kita ragu bahwa apakah ini asli, apakah Alkitab ini merupakan firman Allah, apakah sepenuhnya firman Allah, dan kita anggap ini merupakan buku biasa setiap kali kita membacanya, maka pengaruhnya tidak akan sebesar kalau kita benar-benar meyakini, menghidupi, merenungkan setiap hari, dan kita hidup di dalam kebenaran firman ini.
Apakah Alkitab yang kita pegang hari ini merupakan the true gospel or the fake gospel? Dan kita akan menemukan jawabannya hari ini dan saat ini juga. Alkitab merupakan firman Allah yang dituliskan oleh manusia. Allah memakai manusia untuk bisa menuliskan Alkitab, dan Tuhan memakai pribadi-pribadi pada zamannya untuk mereka menuliskan firman Allah yang akhirnya dikumpulkan dan dibukukan dan akhirnya menjadi Alkitab yang kita pegang hari ini. Kita harus benar-benar yakin dan menyandarkan iman kita kepada firman yang tertulis ini. Karena untuk hari ini, inilah pegangan kehidupan kita. Kalau keyakinan kita goyah akan firman, keyakinan kita goyah akan Alkitab yang merupakan firman Allah, standar atau prinsip apa lagi yang kita pakai dalam kehidupan ini untuk bisa bertumbuh di dalam kekristenan kita? Alkitab atau firman ini akan jadi acuan, standar, prinsip kehidupan kita, dan kita akan terus bertumbuh di dalamnya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan, all scripture. Segala tulisan yang ada di dalam Alkitab merupakan tulisan yang diilhamkan atau diinspirasikan. All scripture is given by inspiration of God. Diinspirasikan oleh Allah kepada penulis Alkitab, dituliskan, dan hari ini diwariskan, diberikan kepada kita untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita mengerti, untuk kita pahami, dan untuk kita lakukan. Kata diinspirasikan atau kata inspirasi dari kata inspiro, yang artinya menghembuskan ke dalam, atau dari kata Yunaninya, dari kata aslinya adalah theopneustos. Setiap kali kita baca Alkitab, theopneustos artinya dihembusi oleh nafas Allah. Sama seperti manusia pertama Adam ketika itu dibentuk dari debu tanah. Kemudian sebelum Adam menjadi makhluk yang hidup, kitab Kejadian menuliskan dihembusi dengan nafas Allah. Alkitab kita, tulisan ini bukan sekedar tulisan biasa, tapi di dalamnya sudah dihembusi oleh nafas Allah. Setiap kali kita membacanya, merenungkan, mempercayai, memegang, memperkatakan, mempelajari, membagikan, menghidupinya setiap hari, maka kita akan setiap hari dihembusi oleh nafas Allah. Akan ada kehidupan yang sejati di dalam kehidupan kita. Ada kehidupan yang bergerak di dalam kehidupan kita. Ada aliran air kehidupan di dalam kehidupan kita. Selama kita membaca firman, mempercayainya, merenungkan setiap hari, setiap waktu, maka itu akan mengubahkan kehidupan kita. Karena Alkitab ini diinspirasikan oleh Allah kepada penulis Alkitab tanpa menghilangkan kepribadian penulis, tanpa menghilangkan sisi pribadi dari penulis. Allah memberikan inspirasinya. Kemudian mereka menuliskan pada zamannya, dan akhirnya hari ini diwariskan kepada kita. Firman ini diinspirasikan oleh Allah sendiri, dihembusi oleh nafas Allah. Dan akhirnya ketika kita setiap kali membaca firman, ada sesuatu yang hidup yang mengalir dari dalam diri kita. Misalnya ketika kita membaca Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setiap kali kita baca, kita renungkan, ada pengertian baru yang Tuhan beri. Ada semacam nafas kehidupan yang Tuhan beri. Dan itu menguatkan kita. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Lalu di dalam istilah penulisan Alkitab, ada metode yang bisa kita jelaskan dan bisa kita mengerti. Alkitab kita, apa maksudnya diinspirasikan? Diinspirasikan berarti bukan didiktekan. Beda ya, kalau mendikte artinya tuliskan ini nak, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka itu dituliskan menjadi dikte. Tapi kalau diinspirasikan itu artinya adalah dihembusi dengan nafas Allah
diberikan pengertian dari Allah, Roh Kudus mengawasi dan membimbing sepenuhnya kepada pribadi-pribadi penulis Alkitab. Maka ada metode yang dipakai, yang disepakati sampai hari ini, yang dimengerti oleh para ahli Alkitab atau ahli teologi, yaitu plenary verbal inspiration. Plenary verbal inspiration, itu metodenya. Artinya firman atau Alkitab ini bukan didiktekan, tapi dengan metode plenary verbal inspiration. Plenary artinya menyeluruh. Plenary artinya seluruhnya, all scripture. Dari Kejadian sampai Wahyu, all scripture, semuanya adalah tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Jadi hari ini kita percaya dengan segenap hati kita bahwa ketika kita membaca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, plenary, semuanya, seluruhnya, all scripture, itu diinspirasikan oleh Allah. Secara verbal, artinya adalah ditulis oleh manusia di bawah pengawasan dan bimbingan oleh Roh Kudus sendiri. Itulah cara atau metode para penulis Alkitab menuliskan firman. Diinspirasikan oleh Allah di bawah bimbingan pengawasan, dan all semuanya diinspirasikan oleh Allah. Bukan hanya konsepnya, tetapi bagian per bagian. Maka Yesus pernah berkata, satu titik pun tidak akan hilang sebelum semuanya terjadi. Memang Alkitab kita ini adalah firman Allah secara plenary verbal inspiration, dan akhirnya dituliskan dan sampai ke tangan kita. Setiap kali kita baca, kita harus percaya semuanya all scripture. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman yang dituliskan buat kita. Firman Allah, bukan hanya sebagian, tapi plenary, semuanya, seluruhnya. Bukan sebagian mengandung firman Allah, tapi semuanya, sepenuhnya, Kejadian sampai Wahyu adalah firman. Bukan hanya sebagian, tapi semuanya adalah firman Allah yang berguna buat kita, mengajar, mendidik, dan mengubahkan kita. Maka dari metode ini akan menghasilkan sifat Alkitab. Ada dua yang perlu kita tahu, akan menghasilkan ineransi Alkitab dan infalibilitas atau infallibility dari Alkitab. Ineransi artinya bahwa Alkitab adalah firman yang diinspirasikan oleh Allah sendiri, sehingga mempunyai kualitas yang bebas dari kesalahan. Ineransi Alkitab. Lalu infallibility adalah Alkitab punya otoritas yang absolut dan tidak bercacat, tidak akan gagal, tidak menyesatkan, tidak berkontradiksi. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah sendiri, plenary verbal, semuanya, seluruhnya diinspirasikan, maka menghasilkan dua sifat Alkitab. Ineransi, tidak bersalah, dan infallibility, artinya Alkitab kita punya otoritas yang absolut sebagai firman Allah yang tidak bersalah, tidak menyesatkan, dan tidak berkontradiksi. Semakin yakin dan semakin mantap buat kehidupan kita bahwa Alkitab kita ineransi, tidak bersalah, dan punya otoritas yang kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kali, setiap hari kita harus semakin lapar dan haus untuk belajar, membaca, merenungkan, membagikan firman Tuhan ini yang telah kita pegang dan telah diwariskan buat kita. Lalu bagaimana? Mungkin kita bertanya, bagaimana Alkitab ini kita tahu bahwa ini yang benar dan yang asli? Ternyata Alkitab ini telah diwariskan dan terjaga dari generasi ke generasi. Telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ambil contoh kitab Perjanjian Baru yang dituliskan tidak jauh setelah masa kehidupan dan kebangkitan Yesus. Kurang lebih tahun 30 Masehi, dan Injil pertama yang ditulis, banyak ahli percaya bahwa Injil Markus yang dituliskan di sekitar tahun 40-an, 45 sekitar itu. Berarti ada selisih dari tahun kebangkitan Yesus adalah 15 tahun selisihnya. Tidak jauh, nggak sampai ratusan tahun. Hal itu membuat kita semakin yakin bahwa Alkitab ini terjaga. Khususnya Perjanjian Baru ya.
Perjanjian Lama pun diakui keasliannya. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengutip ayat atau firman dari Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ditulis tidak lama setelah Yesus bangkit dan masih ada saksi mata. Murid-murid belum mati semuanya. Saksi mata masih hidup. Dan dituliskan Injil yang pertama, lalu kemudian yang berikutnya lanjut sampai semuanya lengkap. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan kemudian surat-surat Paulus dituliskan kemudian. Jaraknya tidak terlalu lama. Dan dijaga dengan baik, diwariskan melalui generasi para rasul dan para murid. Generasi pertama, rasul-rasul, circle pertama dari Yesus. Rasul-rasul itu memuridkan murid-murid yang lain. Dan artinya apa yang diajarkan Yesus terjaga, diwariskan terus. Paling tidak dari murid-murid Rasul Yohanes, Paulus, dan Petrus. Mereka punya murid, Polikarpus misalnya, ada Irenaeus, dan murid-murid yang lain. Ada generasi yang terjaga, dan akhirnya diteruskan sampai ke kita hari ini. Terjaga semuanya, sampai Alkitab bisa dicetak, dan seterusnya sampai hari kita. Dari generasi ke generasi itu terjaga. Dari paling tidak abad pertama sampai abad ketiga, tahun 100 sampai 300-an Masehi terjaga. Sampai di abad yang keempat, muncullah sebuah warisan yang sangat berharga buat kita, umat Kristiani. Salah satu yang tertua, tulisan dari Alkitab yang telah dibukukan dan terjaga sampai abad yang keempat. Itu menjadi salah satu yang tertua sampai hari ini. Tulisan ini dinamakan Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Sebenarnya juga ada yang lain, ada Codex Vaticanus, Alexandrinus. Tapi salah satu yang lengkap dan warisan yang berharga sampai hari ini adalah Codex Sinaiticus. Ditemukan oleh von Tischendorf. Disebut juga dengan Sinai Bible karena ditemukan di biara di daerah Sinai. Merupakan lengkap, isinya lengkap tentang Perjanjian Baru dan sebagian Perjanjian Lama di abad yang keempat. Jadi kita bisa lihat dari kehidupan Yesus diteruskan oleh rasul-rasul, murid-muridnya, sekian generasi dari tahun 100 sampai 300 Masehi, abad yang keempat sudah ada yang dibukukan namanya Codex atau buku ya. Codex Sinaiticus, Vaticanus, dan juga ada Alexandrinus. Itu merupakan warisan. Hari ini Codex Sinaiticus disimpan di British Museum di London, di Inggris, di UK. Dan masih tersimpan sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa tulisan asli Alkitab, salinannya masih terjaga dan sampai akhirnya dicetak oleh percetakan ketika sudah muncul teknologi mesin cetak. Alkitab dicetak dan akhirnya terus-menerus dijaga dan diteruskan sampai ke kehidupan kita hari ini. Dan hari ini kita bisa semakin yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah sendiri dan berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Bisa jadi pegangan hidup kita, bisa jadi sebagai dasar prinsip kehidupan kita. Dan itulah cara Tuhan berbicara buat kita hari ini melalui firman-Nya, Alkitab. Maka saya dorong teman-teman semua kita untuk semakin rajin baca, belajar, mendengarkan, merenungkan, melakukan, mempelajari, membagikan terus-menerus sampai hidup kita mengalami perubahan dan pendewasaan di dalam kekristenan kita. Saya akan tutup dengan kisah ini. Ada seorang kisah filsuf Prancis yang bernama Voltaire pada zaman pencerahan ya, di abad ke-18 1700-an. Ada seorang yang sangat pandai intelektual namanya Voltaire, di mana dia sangat pandai tapi juga menyerang keberadaan Alkitab. Pada saat itu dia berkata bahwa 12 nelayan Yahudi yang bodoh telah memulai kekristenan. Tetapi satu orang Perancis akan menghentikannya. Dalam waktu 100 tahun, Alkitab akan musnah dan akan digantikan oleh 92 buku karyanya. Voltaire sangat menyombongkan dirinya dan menganggap bahwa Alkitab hanya sebuah isapan jempol saja. Sebetulnya masih banyak lagi orang-orang yang merendahkan Alkitab. Dan bahkan Alkitab
hendak dimusnahkan. Tapi sampai hari ini, Alkitab menjadi salah satu buku yang paling laris, tetap terjaga, dibaca oleh banyak orang, dan yang paling penting memberikan warisan yang paling berharga dan membuat kita bisa menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi fakta yang terjadi setelah itu adalah sekian puluh tahun berikut setelah kematian Voltaire, Lembaga Alkitab Jenewa membeli rumah peninggalannya untuk dijadikan tempat percetakan Alkitab. Kemudian juga akan menjadi markas lembaga Alkitab bahasa Inggris dan bahasa asing. Alkitab tetap menjadi buku yang terlaris, tapi 6 jilid karya Voltaire hanya dijual Rp8.000. Pernah terjual dengan harga yang sangat rendah. Wow, di sini kita bisa semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa Alkitab terjaga sampai hari ini. Kekristenan hendak dimusnahkan, Alkitab hendak dimusnahkan, tapi tetap bertahan sampai sekarang. Saya berdoa justru di masa yang sukar seperti sekarang, hati kita makin lapar dan haus mempersiapkan kedatangan Tuhan menjemput kita gerejanya, selesaikan tugas kita sampai garis akhir masing-masing kita. Mungkin kita merasa masih muda, tapi jangan pikir kita masih muda atau waktu kita masih panjang. Kematian menjadi semakin dekat di masa-masa COVID semacam ini, dan ini harus jadi waktu yang terbaik untuk kita kembali kepada visinya Tuhan, untuk kita kembali merenungkan hati firman-Nya, apa yang Tuhan pesankan buat hidup kita, tugas kita apa, kenapa kita ada di dunia ini, kenapa kita mengikut Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa muridnya, untuk membagikan kasih-Nya buat banyak orang. Dan mari kita lakukan bersama-sama sebagai sebuah komunitas gereja Tuhan, makin berlari menuju kepada panggilan kehidupan kita, menuju kepada visi kekal kita, dan sambil menantikan kedatangan Tuhan. Baca firman, baca Alkitab kita dengan hati yang lapar dan haus, dan minta Tuhan bicara, Tuhan ubahkan kehidupanku. Karena Alkitab kita adalah firman Allah. All scripture is given by inspiration of God. Diinspirasikan oleh Allah sendiri melalui para penulis Alkitab, dan Roh Kudus bisa memberikan kita pencerahan atau iluminasi untuk bisa mengerti apa maksud-maksud ayat yang dituliskan di dalamnya. Ketika Roh Kudus memberikan kehidupan atau menghidupkan tulisan-tulisan ini, itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Alkitab akan jadi warisan yang paling berharga dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami bahwa firman-Mu adalah benar-benar daripadamu. Alkitab yang kami punyai adalah firman yang Kau inspirasikan buat kehidupan kami. Dan saya memberi kesempatan buat teman-teman yang hari ini mendengarkan dimanapun Kau ada. Mungkin Kau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berdosa. Ampuni setiap dosaku. Aku mau menerima penebusan-Mu di atas kayu salib. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat buat Anda yang hari ini mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Bertumbuhlah di dalam komunitas gereja lokal dimanapun Anda berada. Kalau di Semarang Anda bisa bergabung dengan Aiken. Kalau Anda di luar kota atau di tempat dimanapun di belahan dunia ini, teman-teman bisa mencari komunitas gereja lokal untuk Anda bisa bertumbuh. Saya percaya bahwa firman ini akan memberkati kita semua. God bless you.